warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan dan saya Zulio Karim Afandi. NIM channel N0 220 kelas RC11 Keuangan Daerah. Di sini bagian bab 14. Pada kali ini saya akan membahas materi pengantar akuntansi bab 14, yaitu mengenai jurnal khusus. Yaitu jurnal khusus adalah sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenisnya. Misalnya bukti transaksi faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Akibatnya terjadi transaksi pembelian barang secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian dan bukti dari bukti transaksi yang sejenisnya saja. Dan demikian jurnal penjualan akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan dari jenis-jenis jurnal khusus ini terbagi dari empat macam. Pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal yang dikhususkan dibuat mencatat seluruh jenis pembelian, baik benda maupun bukan benda secara kredit. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut ialah pembelian barang dagang secara kredit serta pembelian peralatan, perlengkapan dan aktiva lain secara kredit. Jurnal pembelian pula mencatat transaksi setiap hari sesuai dengan persamaan pada terbentuknya transaksi tersebut. Yang kedua, jurnal penjualan ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Dengan kata lain, data yang ditaruh dalam jurnal ini merupakan ringkasan dari faktur yang dikeluarkan buat pelanggan, sama halnya dengan jurnal pembelian. Transaksi penjualan itu merupakan penjualan pula berperan buat mempermudah pencatatan transaksi bervolume besar di buku besar, dan transaksi penjualan per hari hendaknya dicatat pada jurnal pencatatan transaksi. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, yaitu digunakan membuat catatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Bila jurnal sebelumnya digunakan buat pencatatan transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk buat transaksi secara tunai. Dan keempat, pengeluaran kas, itu berperan membuat catatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau duit, yaitu untuk hendaknya mencatat secara terperinci transaksi secara tunai. Termasuk dalam jurnal pengantar kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, dan pembayaran beban serta pengambilan duit tunai buat individu. Dan contoh umum harus kas keluar yaitu pembayaran kas untuk pembelian tunai, buat pembelian kredit sebelumnya, dan pembayaran kas buat macam bayaran seperti sewa, dan buat pembelian peninggalan berwujud ataupun tidak berwujud, dan kas buat benda yang dipulangkan oleh pelanggan. Dan manfaat jurnal khusus memungkinkan pembagian pekerjaan untuk mencatat semua transaksi pada satu jurnal, sulit membagikan pekerjaan secara baik. Kedua, memudahkan posting ke akun buku besar, itu supaya kita lebih mudah untuk lebih praktis melakukan posting ke buku besar. Dan ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang baik, yaitu internal yang baik jika satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus dibandingkan dengan satu orang yang menangani semua jurnal. Dan kita membuat buku harian atau buku pembantu, masukkan saldo utang ke dalam setiap akun supplier atau penjual, dan dua buku pengeluaran kas. Dan sekianlah itu dari pengantar akuntansi bagian 14. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.